Kamu ndak apa, rajin-rajin aja nengok YouTube ya. Ini kan direkam nih. Gunanya untuk apa nih? Supaya kamu ketika libur nggak belajar, kamu nggak main game aja. Oh, masih bisa kamu mengulang-ulang pelajaran tanggal berapa nih? Dulu tanggal 7 kemarin sudah di-upload. Kamu tengok aja nanti di tanggal 7. Apa itu idgham, apa itu ikhfa, apa itu hukum-hukum yang lain lah. Lupa entah apa isinya kan. Sekarang tentang fawatihus suwar. Apa arti fawatihus suwar? Ayat-ayat potong terdapat di awal surat untuk pembuka. Kamu loading? Sepertinya agak melamun kayaknya ya. Nggak melamun kan? Bisa nangkap kan? Sinyal masih kuat. 4G atau 4G apa lagi? 3G. Kalau 3G kan payah nangkapnya kan? Apalagi E. Sinyal E ya. Kalau 4G, 4G, kuat itu. Kalau E, kamu apa sinyalmu E? E apa 4G? Apa 3G? Nanti kamu rugi. Kenapa rugi? Kamu buang-buang umur. Jualan di pasar dapat duit kan? Sini apa dapat? Mana kalau bisa menjawab, bisa dapat ilmu ya. Kalau tidak bisa jawab, berarti ilmunya nggak dapat dia. Kita ulang lagi ya. Alif lam. Tidak boleh ke hidung ya. Tadi ke hidung sebentar ya. Alif lam, jelek dah. Yang cantik tuh jangan sampai sengau. Sengau itu biasanya orang Sumbiang. Karena waktu dalam kandungan jempolnya masuk ke sini terus menembus langit-langit. Makanya udaranya masuk hidung. Makanya orang sengau itu bibir sumbing gimana bunyi suaranya? Anak mana? Kemana ya? Aku nggak tahu ya. Kenapa itu? Karena langit-langitnya bolong. Bolong. Disebabkan jempolnya entah telunjuknya gini dah dalam kandungan tuh tertusuk. Jadi anginnya lepas ke hidung. Bunyi suaranya sengau, jelek. Alif lam mim. Pernah mau dengar ya? Ya. Baru dengar kamu? Ya. Kasihan juga kamu ya baru dengar orang Sumbing kayak gitu suaranya. Kamu sering dengar enggak? Enggak. Jarang jumpa sama orang Sumbing. Suaranya gimana? Kayak gitu kan? Mau. Oh iya. Nah, dia pakai sorry juga. Oh iya, au ya. Jangan sampai ke situ suaramu jelek. Kita kan tahsin. Apa arti tahsin? Baguskan bacaanmu. Suara bagus sunnah kan? Disunnahkan Nabi kan? Rasulullah aja terkagum-kagum dengan suara siapa namanya? Sahabat yang bagus suaranya, Abu Musa al-Asy'ari. Terkagum dia. Sampai-sampai dia dengarkan Nabi lewat di belakang rumahnya, dia lagi sholat malam. Apa kata Nabi kepada Abu Musa? Sungguh kamu diberikan seruling keluarga keluarga Nabi Daud. Karena Nabi Daud suaranya cantik, bagus. Kalau sekiranya aku tahu engkau yang mendengarkannya Rasul, kata Abu Musa, aku akan cantik-cantikan lebih cantik lagi. Ya, Nabi pun suka dengan suara enak. Nabi suka. Kalau Nabi suka berarti disukai Kalau disukai Nabi kita kerjakan apa kita buang? Janganlah. Ati Allah, ati Rasul. Apa artinya tuh? Kamu tahu ati Allah?
Atiullah apa? Ati'u, taat. Taatlah kepada Allah. Itu aja nggak tahu. Kamu anak pondok tapi Atiullah artinya taatlah. Atiullah, taatlah sama Allah. Disuruh taat tak? Apa taat itu? Patuh. Taat itu artinya patuh, bukan durhaka atau bandel. Enggak. Patuh. Wa atiyallaha wa atiyar rasul. Apa artinya tuh? Dan taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'amallah. Artinya apa tuh? Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, itu tafsir dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am. Apa ihdina? Enggak tahu juga ya. Minim sekali penerjemahanmu nih ya. Apa ihdina? Setiap 17 kali kamu baca ihdina. Apa artinya? Ya. Berapa kali kamu baca setiap malam? Setiap sehari semalam. 17 kah? Kenapa 17 kali? Tunjukkanlah. Baru sekarang kamu tengok. Kemarin-kemarin disuruh kan? Kalau nggak ada duitmu beli. Walaupun nggak ada duitnya tetap beli. Ya kan? Al-Quran bahasa Jawa apa Minang? Bahasa Arab kan? Bisa kamu bahasa Arab? Kalau nggak pandai bahasa Arab terjemah ada kan? Ya dibacalah. Udah tahu kamu arti Al-Fatihah itu? Iya Pak, semuanya dari 1 sampai 7? Enggak juga dong. Jadi kayak beo lah kamu sholatnya. Beo tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa arti si beo? Tahu enggak assalamualaikum dia? Enggak tahu dia. Samalah kamu dengan dia. Mestinya setiap apa yang kamu ucapkan itu kamu tahu artinya. Enggak tahu kamu artinya, tengok artinya yang terjemah. Ya. Yang kayak kaki 2 yang pakai cotok kan. Berapa kali dibilang samamu baca terjemahan? Apa artinya siratal ladzina an'amta alaihim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan doa itu kepada Allah. Harus paham. Mulutmu membaca, hatimu memikirkan. Dihadirkan apa yang kita ucapkan itu dalam hati kita. Ihdina. Apa arti ihdina? Tunjukkan. Tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus itu yang mana. Tahu kamu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Apa siratal ladzina an'amta alaihim artinya? Ya, siratal ladzina kelanjutannya apa? Jalan yang lurus itu apa? Jalan apa? Engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat Allah? Hah? Jalan yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Jalan siapa? Di mana kamu tengok itu? Dalam surah An-Nisa ada tuh. Siapa jalan yang diberi nikmat? Ada 4 orang tuh. Coba tengok dalam surah An-Nisa. Orang-orang yang mentaati Allah. Siapa orang-orang yang mendapat nikmat itu? Surah An-Nisa ayat 71 ada ditafsirkan siratal ladzina an'am ta'alaihim. Ya. Ayat berapa? 71. Wa may yuti'illah. Nampak? 71. Halo.
Aduh, bukan. Satu lagi. Pangkalnya dia di ujung nih. Faulaikal ladzi. Bentar ya. Harus diulang-ulang lagi. Kamu meminta bukan ayat 80, meleset 9. Mayyuti'ir rasul. Satu lagi. Bukan. Ini siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia sudah mentaati Allah. Enggak, satu lagi itu. Kemarin lupa lagi ya kan? Ya. Jadi siapa yang mentaati Rasul itu sama dengan mentaati Allah. Bukan, itu ayat 80 itu ya. Yang sebenarnya benar lagi ya. Seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim tadi. Ya Allah, tunjuki aku jalan lurus. Jalan lurus itu tahu kamu? Siapa jalan lurus itu? Itu aja, jalan Islam. Tahu kamu Islam itu? Ditafsirkan oleh surah An-Nisa. Lupa lagi di mana tempatnya ya? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'allazi na'an'amallahu alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang diberi nikmat? Minan nabiyyin. Apa arti minan nabi? Di kalangan nabi. Jalan nabi yang diberi nikmat itu jalan nabi. Siapa lagi? Yang kedua wasiddiqin. Yang ketiga wasyuhada. Yang keempat wassalihin. Ya. Jelas itu. Jalan yang diberi nikmat itu siapa? Belum nampak lagi, belum jumpa ya. Sekitar situ tempatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ditafsirkan dalam surah An-Nisa. Ayatnya sedang dicari. Bentar lagi dapat insyaallah. Hari itu pernah juga kami cari. Kami lupa tempatnya. Siapa jalannya lurus? Ulang lagi. Wa may yuti'illah. Coba baca. Wa may wa rasulahu. Wa may itu bukan fakat itu, salah tadi itu. Ayat 80 kan? Bukan itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Mereka itu siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka diberi Allah nikmat. Siapa itu yang diberi nikmat? Masya Allah 68. Coba kamu baca. Ada di sini. 68. Ya. Kami udah tahu artinya. Kamu yang enggak tahu ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu ayat 68. Fa ulaika ma'al ladzi. Coba kamu artikan satu persatu. Wa itu artinya dan. Man itu siapa? Dan siapa yang mentaati Allah? Yuti' itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Fa ulaika ma'allazi, maka mereka itulah yang bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. An'amallahu itu diberi nikmat Allah artinya mereka itu bersama orang. Jadi kalau kamu mentaati Allah dan Rasul, kamu akan bersama siapa? Bersama orang yang diberi nikmat.
Siapa yang diberi nikmat Allah itu? Minan nabiyyin. Siapa? An'amallahu alaihim. Orang-orang yang diberi Allah kenikmatan kepada mereka. Siapa yang diberi kenikmatan oleh Allah atas mereka? Siapa? Minan nabi. Dari kalangan golongan nabi-nabi itu diberi nikmat Allah itu ya. Ya, diberi nikmat atau diberi azab oleh Allah nabi? Diberi nikmat. Nah, ini pas berarti. Dikutuk Allah atau diberi nikmat? Nah, pas berarti di sini ya. Siapa yang diberi nikmat Allah? Satu para nabi pertama kali itu para Yang kedua siapa lagi? Kamu bacalah. Yang kedua itu wasiddiqin. Orang-orang jujur. Orang-orang yang kayak Abu Bakar Siddiq Akbar. Abu Bakar Siddiq itu gelarnya Siddiq Akbar. Sahabat Siddiq Akbar. Kenapa Abu Bakar dikatakan Siddiq? Karena dia yang pertama kali mengakui Ya, baik, betul sekali. Karena dia sifatnya beda dengan yang lain. Apapun kata Nabi pasti dia benarkan. Tidak pernah satu pun dibantah. Ya, apa saja yang disyariatkan Rasulullah, apa saja yang disabdakan, dikabarkan, dia pernah ada ceritamu, kamu diceritakan enggak? Hah? Cerita tentang asal usul Siddiq ini, tahu? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, pernah mendengar? Siapa yang tak percaya? Abu Jahal, bahkan dia pengen betul-betul memberangus dakwah ini, dakwah Islam. Sini Muhammad, sini. Dah tahu enggak kamu apa diceritakan oleh si kawanmu itu, kawan karibmu yang paling dekat denganmu. Siapa itu Muhammad? Katanya dia pergi dari Mekah ke Palestina. Setelah Palestina naik lagi ke sana, ke atas langit ke-7. Habis itu balik lagi dia dalam satu malam. Gila enggak dia tuh? Apa jawab sih? Jawab siapa? Betul dia ngomong kayak gitu, kata Abu Bakar. Kalau betul dia yang ngomong, dia yang ngomong. Lebih dari itu pun aku percaya. Sekalipun tidak tembus di akal si Jahal, tapi Abu Bakar tetap benarkan. Kalau dia memang dia yang ngomong itu, lebih dari itu, aku percaya. Lebih cepat dari itu. Walaupun kalau dia setengah malam, lebih dari 1 jam pun aku percaya. Jangankan sepertiga malam. Jangankan 1 malam. Sepertiga malam, 1 jam, 2 menit pun aku percaya. Kalau dia yang ngomong tapi kalau kamu yang ngomong baru enggak. Betul dia yang ngomong, aku percaya. Aku enggak mendustakan. Makanya dia disebut Siddiq Akbar. Orang lain ragu-ragu seluruhnya. Iya betul enggak Islam ini? Gila enggak nih? Masa perjalanan 3 bulan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kan ada subhanallazi asra bi 'abdihi kan? Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Barakna haulah linuriyahu min ayati innahu wasami'ul alim. Dah hafal kamu ayat 1 Isra itu kan? Mantap. Gak apa-apa, yang penting terus menerus. Tahu kamu hujan titik air, tahu kamu? Lama-lama bisa 1 drum dah? Bisa lah. Batu yang keras aja bisa berlubang sama dia, gara-gara titik-titik air. Gitu juga ayat. Yang susah berlubang batu itu kalau kamu nggak ada nitik, nggak pernah menitik, nggak pernah ngafal sampai mati pun nggak hafal dia. Tapi walaupun sepotong ayat, separuh ayat, bisa juga. Bisa hafal kamu? Beransur-ansur lah. Puluh ayat udah banyak kali itu. 1 ayat aja udah mantap kali kamu itu. Tapi istiqomah tapi. 1 ayat berapa hari itu kira-kira? 1 hari 1 ayat berapa lah? Berapa banyak ayat?
Nggak tahu kamu? Ayat itu banyaknya 6.302 6. 6.326. Berapa ayat? Kamu nengok orang ya? Berapa ayat dalam Quran ini? 6.300 6.236 ya? 6236 ya? 6.200 nya 3 6236 kan gampang itu. Dari mana kita tahu itu? Kenapa kok 6.200? Dari mana pernah kamu hitung? Kamu beli aja tip yang per ayat. Di per ayat itu ayat 1 sampai ayat 7 Al-Fatihah pasti itu. Ayat 8 Alif Lam Mim, ayat 9 Zalikal Kitabul La Raiba Fih. Ayat Allazina Yu'minu ayat 10. Sampai terakhir Minal Jinnati Wan Nas ayat 6.226. Ya, kamu catat ya. Begitu caranya. Jadi Nabi dibilang Siddiq, Abu Bakar dibilang Siddiq itu karena dia setiap kali dakwah Nabi pasti dibenarkan. Makanya Siddiq. Siddiq apa artinya? Membenarkan, benar dan membenarkan. Siddiq, Siddiq Akbar dia. Rajanya Siddiq itu Abu Bakar. Makanya dia bersama Nabi. Kuburannya pun dekat dengan Nabi. Ya. Umar bin Khattab 3 itu. Di mana kuburannya? Kuburan Nabi Abu Bakar di mana? Gak tahu kamu kuburannya? Dalam masjid Madinah. Nabi. Nabi di bawah masjid. Bukan di bawah, yalah di bawah, nah mungkin di atas. Karena di mana? Sebenarnya dulu, tahu kamu? Ini masjid. Ini rumah Nabi. Aturannya pelebarannya ke sana ke situ. Jadi nggak masuk masjid dia. Iya kan? Tapi karena oleh raja ketika itu Abdul Malik bin Marwan, apa namanya? Dimasukkanlah ke lingkungan kuburan rumah Aisyah itu. Dulu rumah Nabi di sini. Nabi dengan masjid itu nongol aja kepalanya udah sampai di waktu Nabi i'tikaf ditongolkan di sini. Di sini kamar Aisyah. Jadi setiap Nabi kalau meninggal dikubur di mana dia meninggal. Tak boleh dibawa kemana-mana. Nabi meninggal di kamar Aisyah. 1000 tahun. Ya, dakwahnya 950 tahun. Tambah umurnya 50. Ya, 1000 tahun. Ya, paham ente? Jadi di mana Nabi meninggal di situ dikubur. Nanti kan orang bid'ah situ itu Masjid Nabawi itu kuburan Nabi di dalamnya tuh. Apa jawabanmu nanti? Kita kan awalnya mengubur di masjid. Sebenarnya dulu belum masjid itu. Tahun 83 Hijrah baru masuk ke dalam lingkungan masjid. Dulunya di luar masjid dulu. Karena itu keistimewaan daripada Nabi. Nabi di mana meninggal situ dikubur. Ini meninggalnya di bawahnya digali kubur. Beda denganmu kan? Digotong jauh-jauh dulu ya. Ya. Oke. Pada masa pemerintahan siapa? Abdul Malik bin Marwan. Di situ dimasukkanlah komplek masjid kuburan Nabi ke dalam masjid Madinah. Makanya bentuknya seperti dalam masjid. Sebenarnya nggak boleh. Tapi walaupun begitu dipagar tembok, nggak nampak itu. Seolah-olah dinding kayak gini aja ini. Siapa-siapa yang mendekat di situ pasti diusir. Orang-orang yang minta-minta tabaruk di kuburan itu dipentung sama polisi. Pecahkan kepala sekali. Ya. Bodoh amat, ya kan? Oke. Jadi siapa lagi setelah Siddiqin? Syuhada. Ini biar tahu kamu minta kan ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, apa artinya?
Ya tunjukkanlah, lah disebut artinya. Apa artinya idina? Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Lurusnya gimana nih? Ini 68 An-Nisa 68. Jalan lurus itu, siapa jalan lurus? Orang-orang yang mentaati Allah. Mau kamu jalan lurus ditunjukkan? Syaratnya 2. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'allazi na'an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 orang. Para nabi diberi nikmat mereka oleh Allah. Terus orang siddiq diberi nikmat. Terus apa lagi? Orang syuhada. Siapa syuhada? Syuhada anak Pak Said? Enggak. Syuhada orang yang meninggal perang jihad fisabilillah. Apa jihad fisabilillah tahu ente? Jihad fisabilillah itu apa artinya? Siapa yang mati syahid jihad fisabilillah? Mereka yang berperang li'i'la'i kalimatillah. Orang yang mati terbunuh karena ingin menaikkan kalimat Allah, mengangkat. I'la itu artinya i'lan. Pernah mendengar i'lan? Apa arti i'lan? Iklan tahu kamu? Iklan itu kan diangkat kan? Diperkenalkan, diangkat, dikasih tahu orang. Ini sampo anti ketombe. Iklannya ada ya? Apa arti iklan? Asal katanya i'lan, i'la. I'la itu menaikkan artinya. Ala asal katanya, ala, a'la. A'la itu angkatlah. Angkatlah nama Tuhanmu yang tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabb kamu yang tinggi. Allah itu a'la. I'la, i'lan. Artinya angkat. Kencing kamu? Nantilah. Tadi enggak kencing. Ya. Iklan artinya asal katanya dari i'la. Mengangkat. Jangan bengong kamu ya. Ada 4 orang yang diberi Allah nikmat atas mereka. Yang pertama, orang yang mentaati Allah dan Rasul itu siapa dia? Diberi nikmat oleh Allah. Orang yang diberi nikmat oleh Allah itu orang yang mentaati Allah dan Rasul. Diberi nikmat seperti diberi nikmat kepada siapa? Kepada Nabi, kepada orang-orang jujur membenarkan Islam, kepada orang-orang syuhada mati dalam memperjuangkan agama. Yang keempat, orang-orang soleh. Apa orang soleh? Kemarin pernah kami bilang samamu. Orang soleh itu siapa sih? Orang soleh siapa? Soleh. Namanya soleh ya. Nah, apa soleh itu? Abdus soleh. Orang soleh itu siapa? Kamu tahu orang soleh itu siapa? Soleh itu orang yang mencocoki Allah dan Rasul. Itu cocok, itu soleh itu. Orang yang mencocoki sunnah itu soleh itu. Walaupun kamu namamu Bapak Soleh, Raja Soleh, tapi tidak mencocoki sunnah, tidak mencocoki Islam, tidak taat sama Allah dan Rasul, itu nggak soleh itu. Toleh namanya. Apa toleh? Toleh itu apa? Orang lawan soleh. Soleh itu mencocoki Allah dan Rasul, mencocoki sunnah, itu soleh itu. Walaupun orang bilang nggak soleh. Paham kamu? Jadi orang yang diberi nikmat itu oleh Allah 4 macam. Ini tafsir daripada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Jalan lurus itu siapa? Jalan sih? Jalan siapa jalan lurus? Jalan lurus itu jalan yang Allah beri nikmat. Yang diberi nikmat itu jalan siapa? Jalan Nabi, jalan siddiq, jalan syuhada,
jalan solihin. Nah, kita baca ya. Ayat tafsir daripada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ini tafsirnya. Tafsir orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Enggak pakai rasul ya. Wa may yuti'illaha wa rasul. Auzubillah, baca wa may yuti'illaha wa rasul. Wa may, apa hukumnya itu? Non dengan ya. B diguna. Berapa hukum huruf idgham diguna? 10, 100. 6 itu izhar. Kamu berapa? Idgham bi guna, bukan bila guna. Kalau bila guna izhar ya 6. 4 ya waw mim. Ini ya nih kan. Wa may. Kayak gitu cara bacanya. Dilamain sikit. Wa may yuti'illaha wa rasul. Coba. Wa may yuti'illaha wa rasul. Iya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa bisa baca tanpa salah? Wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Ya kan? Samanya itu kan? Ini bahasa bebas ini ya. Maka mereka itulah, ulaika itu jamak dari zalika. Zalika, tilka, ulaika sama. Ulaika dengan tilka sama, jamak. Jamak dari zalika atau tilka. Jamaknya ulaika. Ya. Zalika, ulaika. Itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa yang diberi nikmat atas mereka? Di kalangan nabi, di kalangan orang siddiq, di kalangan orang-orang syuhada, di kalangan orang-orang sholihin. Mereka itu diberi nikmat atas mereka. Siapa tadi? 4 macam yang diberi nikmat oleh Allah siapa? Para nabi, para siddiq, para syuhada,
Syahid-syahid, syuhada jamaknya. Siapa lagi? Nah, itu yang kamu minta itu. Kalau kamu meminta, kamu paham dengan apa yang kamu minta. Tidak paham apa yang kamu baca, sama dengan orang gila ya. Orang gila tuh kamu. Dia ngomong, tidak waras dia, hang dia, error. Nggak logging, ngomong tapi nggak paham apa yang dibacanya. Siapa yang kamu minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan kami yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Nah, ini tafsirnya itu. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Kalau mentaati Allah dan Rasul berarti mereka itulah yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Yang sudah-sudah. Siapa yang sudah-sudah? Para nabi. Berapa jumlah para nabi? Tahu kamu banyaknya? 124.000. Diperkecil menjadi 315. Para rasul dan nabi diperkecil, disaring. Diperkecil jadi 25. Diperkecil jadi ulul azmi. Diperkecil jadi 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Diperkecil jadi 1 Nabi Muhammad kita. Tahu kamu? Itu jumlah para nabi banyak banget. Bukan sedikit. Coba ulang lagi ente baca. Wa may yuti'illaha wa rasul. Coba. Wa may yuti'illaha wa rasul. Apa tadi? Ulang lagi. Wa may yuti'illaha wa rasul. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Coba. Wa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim Minan nabiyyin was-siddiqin. Kok siddiqin? Cemen kali soknya. Sosi was-siddiqin. Wasid wasyuhada wassalihin. 4 orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Nabiyyin, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Apalagi wahasuna ulaik rafiqa. Maka mereka inilah orang-orang yang rafiq. Apa rafiq? Ada nama si Rafiq sini ya? Ada ya? Rafiq. Oh, adiknya. Rafiq itu apa artinya? Coba tengok Rafiq. Teman. Jadi kalau berteman kamu 4 golongan ini bagus sekali. Dengan Nabi nanti yang diberi Allah nikmat kepada mereka. Dengan siapa lagi satu? Syuhada. Dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan salihin. Itu 4 teman ini. Teman yang paling dekat itu yang paling baik di surga di akhirat itu 4 ini. Nabi, siddiq, syuhada, salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sudah cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ente nih. Masya Allah ya, 40 menit juga ya.